Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Baiklah, ibadah kita pada pagi ini akan kita segera mulai. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Sebelum kita bersama-sama menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan lebih dalam, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama datang kepada Tuhan pribadi lepas pribadi, mensyukuri akan segala peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita sepanjang sepekan. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, masih ada hal-hal yang kita harapkan belum terwujud. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, jika itu seizin Tuhan itulah yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya perbuatannya, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah melalui penyertaan Roh Kudus-Nya kita boleh menikmati lawatannya sementara kita berbuat bakti kepadanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang menikmati kasih Tuhan yang luar biasa? Lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbananmu Tuhan, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sungguh kasih-Mu yang tak bersyarat itu Tuhan menebus hidup kami. Tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari hati kami mau katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
sujud dan berterima kasih. Engkau Tuhan yang layak dipuji, Yesus, ya Tuhan. Ditinggikan atas pujian kami. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat suaramu, terpujilah Tuhan Yesus. Di atas pujian, Dari dalam hati kami mau katakan dari kami dalam sujud dan berterima kasih. hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Engkau yang bersyukur katakan, Dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak bersyarat atas kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan begitu hangat memeluk setiap kami. Kasih Tuhan selalu tersedia atas kami, dan Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Naikkan syukur-Mu atas kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib, Engkau manis. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat Tuhan katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan di atas pujian. Terima kasih Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
kasih dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, Ku sujud dan berterima kasih. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak bersyarat atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu memuliakan Tuhan lebih lagi. Kami rindu memuji nama Tuhan lebih lagi. Hadir di setiap kami Tuhan. Hadir di ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, di dalam sehari-hari kita, mari kita naikkan syukur pada Tuhan karena Tuhan begitu ajaib, begitu dahsyat perbuatannya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, mari kita naikkan pujian kita. Kasih yang begitu besar menebus setiap hidup kita. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menarik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau jadi hanya untuk-Mu. Mari menari buat Tuhan, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menarik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Bapak Ibu percaya kasih Tuhan jauh lebih indah dari kasih di dunia ini. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. amin. Haleluya. Yes. Mari bersama-sama kita akan terus memuji Tuhan. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menarik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menarik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Haleluya. Yes. Siapa yang mengalami kasih Tuhan luar biasa? Katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu, kasih Tuhan indah. Kasih Tuhan indah. Katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu, kasih Tuhan indah. Dan kasih Tuhan itulah yang akan mempersatukan setiap kita di dalam Dia. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul dengan saudara seiman.
Tuhan yang sudah mempersatukan, maka tidak ada yang dapat memisahkan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Marilah kita akan bersama-sama bersatu hati menyerahkan anak-anak kita sebelum mereka memisahkan diri untuk mengikuti ibadah KAA. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk keberadaan anak-anak di tengah-tengah gerejamu. Kami yakin bahwa anak-anak ini ada Engkau yang menempatkan dan Engkau memiliki tujuan untuk pujian kemuliaan bagi nama-Mu dan juga untuk masa depan anak-anak. Sebelum mereka memisahkan diri untuk mengikuti ibadah KAA, kami bersatu hati memohon berkat yang daripada Tuhan. Kami ingat akan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, bagaimana orang-orang tua telah membawa anak-anaknya kepadamu. Murid-murid-Mu kurang suka dengan kehadiran anak-anak karena mereka berpendapat bahwa anak-anak hadir hanya mengganggu saja, dengan energiknya, dengan keaktifannya membuat konsentrasi mereka buyar. Tetapi Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau mengasihi semua usia, anak-anak dan orang dewasa sama pentingnya. Oleh sebab itu Engkau memberkati anak-anak itu. Kami yakin bahwa kasih anugerah-Mu tidak hanya untuk anak-anak yang datang pada waktu itu. Kasih anugerah-Mu juga Engkau akan nyatakan bagi anak-anak yang rindu untuk menikmati berkat-Mu. Oleh sebab itu pada pagi ini, sementara hamba-Mu menumpangkan tangan ke atas kepala anak-anak ini, dan biar Engkau akan alirkan berkat-berkat Tuhan untuk anak-anak ini. Hamba-Mu yakin bahwa anak-anak ini hadir di tengah-tengah dunia, minimal telah Engkau perlengkapi dengan 1 talenta. Biarlah dengan talenta yang Tuhan percayakan, mulai dari dini anak-anak dapat mengenali dan dengan demikian dapat mengembangkannya bersama dengan Tuhan. Dan dengan demikian ya Tuhan, talenta yang mereka miliki akan terus berkembang dan menjadi pegangan hidup untuk waktu yang akan datang dan untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan di mana anak-anak ini nanti Engkau tempatkan. Engkau terus memberkati akan anak-anak ini, bakar hati anak-anak ini dengan api Roh Kudus Tuhan, supaya roh mereka terus menyala-nyala untuk senantiasa melibatkan Engkau dalam setiap kesibukan mereka. Dan mereka boleh memiliki pengenalan yang dalam terhadap Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika ke depan mereka diperhadapkan dengan tantangan hidup, mereka akan tetap kokoh iman dan setia sampai pada akhirnya. Dan mereka akan menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Karena merekalah yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mempertaruhkan sepenuhnya ke tangan kasih Engkau. Demikian juga untuk guru KA yang mendampingi, tambah-tambahkan hikmat dan pengurapan daripada Tuhan, supaya mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, sehingga anak-anak dapat memahami dan mempraktikkan. Karena yang berbahagia adalah yang mendengar, memahami, dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami pertaruhkan juga untuk anak-anak yang lain yang tidak tergabung dan tidak maju pada saat ini. Biar Engkau juga akan ulurkan tangan kuasa Tuhan untuk memberkati mereka, sehingga tidak ada anak-anak kami yang tidak diberkati Tuhan, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul di dalam berbagai masalah kehidupan kita masing-masing. Dan tidak ada seorang pun yang tahu mungkin. Tetapi ingatlah, kita punya Tuhan yang supernatural. Amin. Kita punya Tuhan yang selalu mengerjakan hal-hal yang super. Dan tugas kita adalah mengerjakan hal-hal yang natural. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Kita naikkan pujian kita di dalam sukar,
Di dalam air mata Tuhan selalu ada. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita, naikkan pujian bagi Tuhan. Dalam sukar dan air mata, Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat Tuhan Mujizat-Mu nyata. Engkau turut Kau bekerja turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Engkau yang mengimani pujian ini, bersama-sama katakan. Dalam sukar dan air mata, Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. hatiku percaya. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Dengan imanmu katakan, Engkau turut bekerja untuk kebaikan kami. Kebaikanku, ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Dengan lebih lagi, Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. kami yakin Tuhan pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Dengan iman katakan sekali lagi. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Amin. Tuhan mengadakannya yang tak mungkin bagiku, yang
tidak mungkin terjadi. Engkau mengadakannya Tuhan. Amin. Mari kita yang percaya, mari kita yang mengimani pujian ini, sama-sama katakan, hatiku percaya mujizatmu nyata. Hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengadakannya. hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Ya Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang senantiasa membuat jalan-jalan hidup kami yang buntu menjadi terobosan baru. Yang saat ini kami sedang berputus asa, kami tahu akan ada jalan keluar karena Engkau Allah yang senantiasa campur tangan dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa turut serta melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami hari ini belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu, apa yang Kau inginkan dalam hidup kami, baik secara personal maupun secara kekeluargaan, secara pribadi maupun kami dalam komunal bersama di gereja ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, menyertai kami dalam perenungan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya Roh-Mu bekerja secara nyata dalam hidup kami, sehingga kebenaran itu mampu kami dapatkan melalui perenungan di pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, banyak hal yang hamba-Mu kurang mengerti, tetapi Engkau Allah yang akan memberikan kepada hamba pengertian lebih demi pengertian yang jauh lebih banyak lagi. Dan kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai apa yang kami sedang renungkan bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita, kami mohonkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Senang sekali kita ketemu lagi dalam anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan masih di bulan Februari, bulan keluarga untuk Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kencono Wungu. Jadi bulan ini kita tetap berbicara dalam konteks keluarga, dalam konteks bersama-sama membangun rumah tangga yang baik dan keluarga yang baik. Hari ini kita bicara tentang bagaimana Allah turut bekerja atau Allah campur tangan dalam keluarga orang-orang percaya. Dan saya mengawali dengan sebuah pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, keluarga dalam perjanjian lama, maksud saya perjanjian lama, sebelum ada cerita Yesus Kristus, itu keluarga di PL, adakah keluarga yang sempurna? Ada saudara? Kalau saudara ada, saya diberitahu keluarganya siapa. Kalau kita ngomong mundur jauh, keluarganya Abraham sempurnakah? Minggu lalu saudara Pak Leo menyampaikan tentang dosanya keluarga Abraham, saudara. Ya, bagaimana keluarga itu, kalau saya ngomong jujur, itu mempertaruhkan perjanjian antara Allah dan manusia. Betul ya, itu paling ngeri ya. Karena kalau engkau, hei Sarah, tidak pernah hamil-hamil karena engkau mandul, maka lebih baik cari istri yang lain. Maka Hagar diapakan? Dijadikan istrinya Abraham.
Saya tanya, kalau seandainya Abraham pada saat itu sungguh-sungguh betul-betul mengimani bahwa keturunan yang akan jadi garis keturunan berkat itu melalui Hagar, wah gagal akan rencana awal Allah. Betul ya saudara? Gagal saudara. Bukan gagal di situ, banyak kegagalan lain. Lalu kalau saudara ketemu dengan keluarganya Daud, raja hebat, betul saudara? Siapa enggak pengen sih keluarga saudara seperti keluarganya Daud? Siapapun rindu keluarga saudara seperti keluarga Daud, keturunan dari raja hebat, yes. Tapi Daud pernah enggak melukai hati dari keluarganya, anggota keluarganya? Lah wong kek mlaku-mlaku ning dhuwur atap wae wis ndeloki siapa? Lihat siapa? Berseba langsung ngapain? Wes, Uria bunuh aja lah biar dia maju ke depan, mati istrinya diambil dia. Jahat tidak? Jahat, saudara. Saya lihat di dalam beberapa konteks perjanjian lama, kalau saudara ngomong tentang keteladanan keluarga, saudara pasti akan miris hati saudara melihat kisahnya dan lain sebagainya. Tidak ada apa yang sempurna. Tapi saya ngomong gini saudara, keluarga itu adalah adanya anugerah Allah. Kalau saudara lihat Abraham, bukan lihat tentang pekerjaan Abraham, tapi bagaimana Abraham itu telah berjanji atau Allah telah berjanji kepada Abraham tentang keturunan melalui Sarai, maka ia akan melakukan perjanjian itu dengan sungguh. Jadi kalau saudara melihat secara manusiawi bukan konteks perjanjian itu, saudara pasti kecewa. Betul ya saudara? Kecewa banget, sedih. Tetapi pada saat saudara melihat bagaimana Allah setia dengan perjanjian itu, yang ada adalah anugerah. Keluargamu, keluargaku, keluarga kita semua kalau hari ini masih ada, itu bukan karena kepandaian kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Betul enggak saudara? Ya, kalau saudara mengharapkan orang ini kok enggak memberi teladan, orang ini kok tidak baik, perbuatannya tidak baik, ya secara manusiawi akan jadi seperti itu. Tapi kalau lihat perjanjian Allah terhadap dirinya dan kepada umatnya, maka itu adalah konteksnya tetap anugerah. Loh Pak, kok gitu anugerah berarti kita bebas untuk melakukan yang salah? Tidak. Saya jujur tidak ngomongkan tentang kalau keluarga rusak, berarti kalau anugerah berarti ya kita bisa melakukan kegiatan yang salah gitu, bukan. Tapi pandanglah ketika Tuhan menerima kelemahan orang itu adalah bagian anugerah besar. Saya ketemu dengan analisa beberapa pendeta besar dan lain sebagainya. Tidak ada keluarga pendeta yang sempurna juga. Tapi toh tetap mereka dipakai oleh Tuhan. Mengapa mereka dipakai Tuhan? Karena dia berbuat yang tidak baik kok masih dipakai Tuhan. Jangan lihat tentang perbuatannya, pasti saudara akan ngomong tidak layak. Tapi yang jadi masalah adalah kasih karunia Tuhan melayakkan. Itu hebatnya. Maka hari ini saya akan belajar lagi dari seorang anak Tuhan yang sungguh saudara, dia orang yang baik, tetapi saudara jangan lupa, keluarga itu tetap dalam rancangan dan campur tangan Tuhan untuk bisa hidup sampai pada bagian yang terakhir. Saya ingin ajak saudara membaca kitab suci kita dari kitab 1 Samuel pasal pertama ayat 1 sampai 20. Ayatnya panjang banget saudara. Ya, mari kita akan simak. Dan ketika saudara menyimak mungkin ada perbedaan karena bahasa saya diperbarui menjadi yang berbeda. Mari kita akan lihat 1 Samuel 1 sampai ayat 20. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Suf dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi ke kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia
selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernasar demikian, "Tuhan Allah semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hambamu, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Sementara ia terus-menerus menangis di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau akan masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian, Tuan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuan." Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat akan Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu itu. Pada waktunya ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Wah, demikian panjang pembacaan Alkitab, tapi saya hari ini tidak akan cerita urut tentang Alkitab ini, tapi saya ingin bertanya lagi, jika memang pernikahan itu atau keluarga yang kita bangun itu ada dalam sebuah rencana Tuhan, rancangan Tuhan dan campur tangan Allah, pertanyaannya, mengapa masih ada perceraian di dalam dunia ini? Di mana campur tangannya Allah kalau ada perceraian, ada masalah, ada sebuah pertikaian di dalam rumah tangga, saling menyakiti dan lain sebagainya. Saudara, ada dua gejala yang saat ini muncul di dunia ini, saudara. Itu fenomena yang akan menarik sekali. Yang satu sisi itu adalah anak-anak di sekitar, kalau sekarang ini usia pernikahan 25 lah gitu ya, saudara. Itu masuk generasi apa? Mas Yo? Z atau X? Apakah anak Gen Z siap menikah? Saya bertanya, serius. Yang Gen Z ini siapa?
Nana, siap nikah Saudara perlu ngerti loh saudara, anak-anak zaman modern semakin maju teknologi, semakin macam-macam berkembang luar biasa, ngomong ke nikah ini malah nomor loro loh. Tidak ada yang jarang yang ngomong aku mau menikah. Dan kalau terjadi pernikahan di Gen Z ini saudara, beberapa analisa orang-orang psikolog itu ngomong demikian saudara. Mereka itu gen yang generasi yang sangat rapuh. Maka disebut dengan strawberry generation. Strawberry itu lemah saudara. Jadi kalau dia mau nikah itu dua-duanya pada lemah semuanya. Banyak masalah sedikit saja cerai. Bagaimana saudara generasi ini? Saya bisa membuktikan perceraian-perceraian di usia muda. Seperti kalau saudara ketemu beberapa waktu yang lalu ada selebritis namanya Enno Lerian. Dulu nikah muda, dia ngomong seneng banget biarlah nikah muda supaya nanti anaknya tidak terlantar kalau dia usianya tua. Ternyata usia pernikahannya hanya berjalan tidak pernah lebih dari berapa tahun ini sudah. Tulisan saya ngomong bahwa dia hanya masuk pernikahan 5 tahun sudah cerai lagi. Kenapa? Rapuh, dua-duanya sama rapuhnya generasi ini. Kesenggol sedikit rusak hatinya, luka hatinya, dan akhirnya lebih baik tidak usah nikah. Maka generasi yang usia Gen Z itu pernikahan tidak menjadi sebuah kesukaan dan tujuan yang ada. Yang ada lebih senang adalah kalau ada duit, kalau ada materi yang banyak, dia bisa hidup senang dengan materinya. Wah, itu mengerikan. Maka angka pernikahan di zaman modern ini makin lama makin berkurang. Di negeri maju, Jepang, Korea, orang tidak mau menikah. Dan kalau mau menikah, tidak mau punya anak. Itu terjadi. Pertanyaannya di mana Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan dan berkeluarga. Tapi di sisi orang yang sudah lanjut usia, di dalam dunia ini akan ada fenomena namanya grey divorce. Artinya kalau diterjemahkan bebas itu artinya apa ya? Grey divorce. Divorce itu perceraian, grey itu abu-abu. Perceraian yang abu-abu. Oh, maksudnya apakah ini seperti itu? Apakah perceraiannya tidak jelas? Tidak. Maksudnya gini, terjadi perceraian besar-besaran di orang-orang yang usianya sudah amat sangat tua, menjelang usia akhir hidup. Saudara tahu beberapa orang yang masuk di sini, kalau saudara dalam dunia umum, kalau saudara ngerti yang membuat Microsoft, Bill Gates, menikah hanya tahun 1994, tahun 2021 cerai. Mengapa usia tua kok iso cerai gitu, saudara? Pertanyaannya nunggu apa, orang sudah tua sebentar lagi mati kok ya malah bercerai. Kalau saudara ngomong di dunia lain, wah banyak sekali, saya sudah nyatat beberapa orang. Ada namanya Hugh Jackman, itu adalah orang bintang film juga yang membintangi beberapa film seperti beberapa bagian film-film aksi itu dia pakai di sana dengan istrinya tahun 2023 kemarin bercerai. Saudara ngerti Jeff Bezos itu juga tahun 2019 bercerai. Kalau Indonesia, saudara pasti ketemu dengan bintang film seperti Dewi Yull dan Rai Saitapi. Usianya tua, 50 sekian tahun dia menikah, kurang lebih berapa tahun, 1981, 2004. Bercerai juga. Kalau saudara ngerti yang baru-baru muncul 2024, penyanyi terkenal Indonesia luar biasa, kalau sebut itu adalah penyanyi luar biasa. Saudara ketemu dengan Ari Lasso, bercerai. Pertanyaannya adalah mengapa usia tua bercerai? Setelah diteliti pemikirannya seperti ini saudara. Kalau dulu dengan istrinya itu pernah ada konflik, lalu konflik itu dianggap sebagai konflik yang biasa saja, tidak perlu diselesaikan dengan baik, itu ketika anak-anaknya masih kecil.
Tapi ketika anak-anaknya sudah lepas, sudah sekolah, sudah kuliah, sudah bekerja, mereka tinggal berdua, mereka ngomong, lah sudah ngapain? Wong dari dulu saya dengan istri saya bertengkar terus, ribut terus, lebih baik sekarang saya ingin bebas, enggak usah lagi menikah, enggak apa-apa. Toh anak-anak sudah apa? Sudah lepas tanggung jawab. Dia sudah bekerja, dia punya rumah tangga sendiri, lepas. Itu great divorce. Fakta itu muncul, saudara. Pengennya cerai aja, sudah tua, sudah ngapain? Wong saya sudah tua, enggak perlu ada hubungan apa-apa dengan siapa, suamiku. Anak-anak sudah bebas semua, aku pengen bebas juga. Great divorce muncul di dunia ini. Saya ketika membicarakan ini, pertanyaan saya yang awal kan muncul lagi. Apakah kita ngerti cara Tuhan, campur tangan Tuhan di tengah-tengah pernikahan? Ternyata faktanya yang muda-muda tidak mau menikah gara-gara apa? Dia pengen hidup bebas sendirian. Yang tua juga sama, karena dia great divorce, lebih baik cerai di usia tua gini, tanggung jawab saya enggak ada, sudahlah cerai saja, selesai. Gimana campur tangan Tuhan di tengah-tengah hidup itu? Saudara, saya ketika baca dari kisah ini, kisah tentang Elkana dan kisah tentang siapa namanya, ada seorang yang namanya Penina dan yang satunya adalah bernama Hana. Waduh, saya ngomong ini adalah cerita yang menarik. Kalau saudara mau perhatikan betul-betul, saudara, siapakah yang tidak mau punya suami seperti yang namanya Elkana? Kalau saya melihat dengan serius, saudara, ini cerita ini kalau lihat dari figur suami, saya ngomong jujur, ini adalah calon suami yang sangat baik. Mengapa saya bilang begitu? Karena ada 3 alasan penting. Yang nomor 1, keluarga itu kaya raya. Kalau orang sudah kaya raya, sudah mapan, sudah hidup enak, itu kan sudah menjadi pegangan dalam hidup keluarga, betul enggak? Banyak sekali keluarga berkonflik tentang ekonomi dan lain sebagainya, hasilnya adalah rusak keluarganya. Dan Elkana itu adalah keluarga yang kaya raya. Saya dapat dari mana ngerti keluarga itu kaya raya? Kalau saudara lihat dalam teks ini, mulai ayat 1, ada silsilah yang ditulis dengan baik. Saudara, kalau orang sudah ditulis silsilahnya seperti ayat ini, katakan di Rama ada seorang bernama siapa namanya, Elkana bin Yoram bin Elihu bin Tohu bin Suf. Nah, tulisan yang berturut-turut itu menunjukkan dirinya adalah orang yang dipandang, yang terpandang. Tapi bukan hanya itu, saudara ngerti, Elkana itu mampu punya istri 2, itu orang kaya, tidak ada orang miskin istrinya 2. Saudara tahu tukang becak di Indonesia istrinya bisa 2 gitu. Biaya hidup untuk dirinya saja susah, masa istri 2? Itu cita-cita yang sangat bodoh banget itu, saudara. Ya, dia betul-betul kaya bukan karena itu saja. Karena apa? Persembahan yang diberikan oleh Elkana kepada Imam Eli betul-betul menunjukkan dia kaya. Anak-anaknya jumlahnya berapapun diberi satu, lalu kemudian imamnya diberi, dirinya juga nanti makan di situ dengan makanan persembahan yang luar biasa. Keluarga itu. Maka saya ngomong ini adalah keluarga yang layak dicita-citakan, ekonominya baik, keluarganya kaya raya. Tapi pertanyaannya, apakah keluarga kaya raya tidak punya masalah? Belum tentu juga. Nanti saya cerita. Ini adalah menunjukkan keluarga itu. Tapi nomor 2, keluarga itu betul-betul keluarga yang luar biasa. Kasih sayangnya Elkana kepada Hana, jempolan, saudara. Kalau saudara baca ayat yang ke-5, mari kita lihat ayat 5. Ayat 5 itu ngomong, kepada Hana ia memberikan kepadanya terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi saya melihat dari ayat 5 dalam bahasa yang saudara punyai, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepadanya hanya 1 bagian. Kalau saudara baca ayat ini,
itu hanya kelihatannya Hana diberi satu sama dengan yang lain. Tapi saudara kalau ketemu dengan bahasa bahasa Inggris yang lain, Hana itu tidak diberi satu bagian sama dengan Penina. Teks bahasa Inggris yang lain dua-duanya beberapa teks itu ngomong Hana diberi double porsi. Ngerti maksudnya double porsi? Kalau yang lain satu, dia diberi berapa? 2. Karena saking disayanginya, ini adalah betul-betul keluarga yang luar biasa, kaya raya, sangat punya kasih sayang. Tapi bukan hanya itu, kerohaniannya sehat. Mengapa kerohaniannya sehat? Keterangan dari ayat Alkitab itu menunjukkan bahwa setiap tahun demi tahun, ayat 3, tahun demi tahun orang itu pergi ke kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam. Bagi saya kerohaniannya sehat, karena tiap tahun pasti memberi persembahan. Bagus banget. Tapi kalau sudah lihat bagian-bagian ini, kelihatannya itu tidak menyelesaikan tentang pergumulan paling dalam daripada Hana sendiri. Karena dalam teks-teks yang ada ini betul-betul Hana itu tertekan berat sampai stres. Saudara, stresnya kenapa sih saudara? Kalau saya baca bagian ayat demi ayat, itu akarnya pada kata Hana itu mandul. Tapi beda. Ketika sudah baca si Sarai itu diberi kata mandul, teks dalam bahasa terjemahan Kejadian pasal-pasal di mana menunjukkan Sarai itu mandul, hanya ditulis Sarai mandul, tapi Hana tidak ditulis dengan kata mandul. Coba ayat yang kelima. Ayat 5 itu ngomong sampai ayat 6. Saya lihat gini, kepada Hana ia memberikan bagian terbaik. Kalau dalam teks terjemahan bahasa Inggris dia ngomong Hana diberi double porsi. Sebab Hanalah yang dikasihnya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Kata ini tidak pernah bisa dilupakan. Tuhan menutup kandungannya. Tuhan menutup kandungannya, ayat 6 juga diberitahukan sama, untuk membuatnya geram saingannya, lalu menyakiti hatinya, karena Tuhan telah menutup kandungannya 2 kali. Berarti betul-betul Tuhan sudah tidak lagi membuka kandungannya, itu berasal dari Tuhan, bukan karena kesalahan Hana, karena apapun. Karena bagian teks yang lain, bagian budaya, kalau orang itu sudah mandul, itu kutukan dari itu Tuhan. Tapi itu ngomong dengan jelas Tuhan menutup kandungannya. Jelas itu saudara. Berarti hati Hana bagaimanapun juga sedih banget. Karena ketika Tuhan menutup kandungannya, titik gitu saja, dampaknya tidak untuk dirinya. Saudara perlu ngerti pada bagian-bagian ini bukan hanya konteks itu, tetapi yang lebih mengerikan menurut saya problematiknya adalah Penina itu selalu dalam ayat yang saya baca membuatnya geram sehingga menyakiti hatinya. Bapak Ibu, kalau saudara ngomong teks dalam bahasa Indonesia menyakiti hatinya, membuatnya geram, membuatnya biar malah marah, tidak damai sejahtera, tidak memberikan tidak memberikan kesenangan karena dimusuhi terus dengan siapa? Istri mudanya si Elkana. Itu saya pikir itu adalah persoalan terbesar dalam hidupnya siapa? Hana. Akibat daripada dia disebut dengan orang Tuhan menutup kandungannya. Sedih saudara. Loh Pak, kenapa sih kandungannya ditutup? Kan tetap suami istri jalan. Bapak Ibu perlu ngerti, di budaya yang dulu nasibnya Hana kalau sudah kandungannya tertutup, maka dia nasib hidupnya di masa mendatang tergantung daripada madunya. Madunya itu siapa? Penina. Loh kok bisa? Ya kalau Penina itu baik hati, dia dirangkul anaknya Hana, anaknya Penina bisa jadi anaknya Hana, menjadi lebih baik. Tapi kalau Penina jahat, itu Hana bisa diusir tanpa ada pemberitahuan apapun, diusir gitu aja. Ingat, saudara ingat tentang siapa namanya? Istri kedua Sarai dan Hagar. Hagar diusir kan? Karena memang seperti itu dalam dunia dunia
pernikahan atau keluarga di dalam dunia timur itu kalau ada salah satu yang tidak mempunyai anak seumur hidupnya, maka dia juga akan diusir, boleh diperlakukan sembrono, boleh dilakukan sembarangan terhadap madu atau saingannya itu. Tapi bukan hanya itu, jangan lupa saudara, kalau dia memang betul-betul tidak bisa menghasilkan putra, maka seorang laki-laki boleh mengambil istri yang lain, boleh dipoligami. Loh Pak, kalau gitu Kristen bisa dong poligami? Maaf, jangan lupa saudara, ini adalah situasi yang menurut budaya, bukan menurut Alkitab. Jangan lupa. Jangan saudara pikirkan, loh kalau gitu kok Abraham boleh, lalu kemudian siapa lagi? Ini Elkana juga menikah lagi karena Sarai tidak bisa menghasilkan putra, maka dia nikah lagi. Ya itu menurut budaya. Alkitab selamanya tidak mengajarkan itu. Saya menyebutnya gini, itu menjadi wajar secara budaya dan sosial di masyarakat pada saat itu, tetapi tidak benar menurut Alkitab. Ngerti ya saudara? Beda ya. Kalau saudara nanti ngambil kebenarannya dengan konteks Hagar ya dengan Sarai seperti itu, ini Penina dan Hana seperti itu, bukankah diizinkan menikah? Tidak, itu secara budaya di dunia timur kuno itu ngomongnya gitu. Kalau saudara punya istri saudara tidak dapat mengandung, maka pada hakikatnya saudara bisa mengambil istri lain. Tidak dipersalahkan secara budaya dan secara sosial, tetapi Alkitab selama-lamanya tidak memikirkan itu. Jadi saya nyebut itu diwajarkan kalau budaya, tetapi tidak dibenarkan dalam kitab suci. Bukan hanya itu saudara, kalau saudara lihat bagian demi bagian yang ada ini yang menjadi pergumulan Hana amat berat juga, yaitu apa saudara? Ternyata suaminya pun gagal memberi penghiburan di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Ini persoalan cukup berat, dia merasa tertindis karena mulutnya si Penina itu tajamnya luar biasa. Kalau saya baca dalam bahasa Inggris, meskipun ayat yang ayat yang ke-6 dan ke-7, kalau tadi ngomong bahwa madunya selalu menyakiti hatinya, ayat 7 juga dikatakan di sana Penina menyakiti hatinya. Teks bahasa Inggris yang lain tidak ngomong gitu. Bahasa yang lain itu selalu diomongkan dia memprovokasi Hana. Saudara tahu memprovokasi? Saya pengen membuat Pak Leo marah, maka saya ngomongkan sesuatu yang tidak enak, tidak baik, supaya Pak Leonya marah. Itu memprovokasi. Waduh, bagi saya itu menyakitkan si siapa? Hana. Tetapi apakah Elkana bisa menghibur Hana? Mari ayat yang ke-8. Kalau saudara bicara pada hal itu, saya ingin ajak saudara lihat ayat yang ke-8. Apa yang Elkana katakan kepada Hana? Elkana lihat Hana tidak mau makan, dia menjadi murung, sedih terus gitu saudara. Elkana menyatakannya gini, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kira-kira kalau ini ibu-ibu loh, cewek-cewek loh, enggak punya anak, ditekan sama siapa? Orang lain, madunya gitu, kemudian ngomong, wes aja mbok pikir nih, tenang wae, aku lebih berharga daripada orang lain, daripada anak-anak 10 anak. Kira-kira yang ibu-ibu akan jawab bagaimana? Ini menghibur atau justru menyakitkan hati? Loh kok meneng kabeh? Ini menghibur atau justru melukai hati Hana? Saudara, misalnya salah satu dari ibu di sini punya suaminya ngerti persoalannya karena mandul, tidak punya anak, lalu kemudian dia diolok-olok sama musuhnya, sama istri mudanya, lalu kemudian dia ngomong, wes toh ora usah nangis, aku lebih berharga daripada 10 anak-anak. Itu menghibur tidak? Kalau sudah ngomong menghibur, kebangetan banget ini, hati wanitanya ndak muncul ini saudara. Kira-kira menghibur atau tidak? Kok aku jengkel malahan ya?
Loh nek saya jengkel sebagai wanita gitu lah. Wes toh aku ki lebih berharga. Aku rak butuh kowe, aku butuh anak gitu. Ngerti ya maksudnya? Tidak bisa menyelesaikan itu siapa namanya Elkana. Menyedihkan. Kadang-kadang keluarga kita pikir juga gitu ya Bapak Ibu, suami bisa menolong, suami bisa menghargai kita, suami bisa menolong kita dari keterpurukan hidup, tapi faktanya kadang suami malah menjengkelkan seperti itu ya. Aduh, sudah banyak hal. Ini ada musuh, ini di dalam keluarga, istri ya tidak hibur sama sekali oleh suaminya. Yang menjadi jengkel lagi penditone ya ora iso ngibur sisan. Coba jadilah saudara Hana punya rival yang selalu memprovokasi, membuat hatinya jengkel, lalu kemudian pulang rumah suami tidak memberi penghiburan, malah ngomong aku ini loh lebih berharga dari yang lain gitu. Wah jengkel banget tau saudara. Tapi masuk gereja ya penditone ya sak karepe dhewe, sak enake dhewe gitu. Sorry loh kalau saya ngomong gitu. Bukankah siapa namanya Imam Eli tahu siapa namanya Hana berdoa, lalu dia duduk di kursi, dan ketika dia duduk di kursi bait suci itu dari jauh hanya umi-umi, nek wong Jawa enak ya umi-umi ya. Umi-umi iki piye to saudara? Hanya mulutnya bergerak-gerak tidak jelas. Imam Eli itu tidak datang lalu ngomong, nak kamu kok berdoa serius gitu, persoalanmu apa? Tidak ditanya persoalannya loh. Betul ya? Tidak ada ya teksnya ngomong, tidak ada satupun pendeta itu, Eli itu ngomong, apa persoalanmu, apa yang bisa saya bantu? Enggak. Yang dia tanya adalah, wanita kenapa kau mabuk gitu loh saudara. Waduh jengkel banget itu saudara. Jadi peninan jengkel ke, bojone yang jengkelke, penditone yang jengkelke, wes ora ono harapan lagi ini saudara. Betul? Menyedihkan itu, cerita ini menyedihkan. Saya belajar menjadi seperti Hana. Kalau saya datang di sebuah gereja di tempat ini, lalu kemudian dari sono masuk duduk di sini, berlutut di sini, umi lalu naik pojok kono Pak Rianto ngomong, mbok tangi, wes ndang balik popiye ngono. Kok umi terus kayak wong edan. Kira-kira saudara, saya tanya saudara pulang lalu ke gereja ini lagi ndak saudara? Wis ora bakal ning gereja, pendeta ora ngerti kok. Mbok ya tekon, kowe masalahmu apa? Apa lara, apa ndek masalah apa? Kan enak toh itu saudara. Enggak ya saudara. Langsung nuduh, kamu wanita yang pemabuk, mengapa kamu tidak pulang saja istilahnya gitu. Kenapa kamu mabuk siang hari ini? Hana ngomong aku tidak mabuk, aku punya beban berat. Kan dia ngomong punya beban berat pun Hana tidak pernah ditanya oleh siapa? Eli ngomong gini, bebanmu apa to Nduk? Kowe kok iso sedih ora ditekoni. Saya sebagai seorang pendeta, saya kadang melihat Eli ini kebangetan banget kok. Waduh sedih aku ngomong. Kok ya rak tekon masalahnya, gur malah ngomong nuduh dia mabuk dan lalu kemudian dia hanya melihat hal itu selesai. Tapi jangan lupa saudara, di tengah-tengah rasa seperti itu, Hana itu luar biasanya dia berdoa. Saya suka sekali doanya Hana. Doa Hana itu ada dalam ayat yang ke-11. Kalau saudara ketemu dengan ayat 11, Hana berdoanya bagus sekali. Ayat 11 ngomong gini. Saya baca ya, saudara. Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Orang ngomong ini sekedar nazar, tapi saya tidak ngomongkan nazarnya, tapi saya mengamati dari sisi hubungan antara Tuhan semesta alam dan menyebut dirinya. Dia tidak menyebut dirinya sebagai pemilik apapun, karena Allah itu dianggap sebagai pemilik segalanya di alam semesta. Maka dia menyebut dalam teks ini adalah Allah itu sebagai Tuhan semesta alam. Tuhan pemilik jagat raya. Lah aku ini apa? Saya suka, dia hanya ngomong aku ini hamba.
Hubungan ini bukan hubungan biasa menurut saya. Hubungan ini adalah hubungan di mana seorang yang namanya Hana itu sangat rendah hati memikirkan hidupnya di hadapan Tuhan. Padahal kalau saudara mengingat bagian ini, Hana tidak pernah Hana itu punya harta kekayaan. Hana punya pembantu banyak. Tapi dirinya tetap menganggap dirinya di hadapan Tuhan apa? Hamba. Itu disebut 3 kali loh. Kalau sudah baca doanya Hana, itu kata hamba itu disebut 3 kali dan itu menjadi bagian terdalam. Kalau boleh engkau berikan kepada hamba anak laki-laki, lalu dia katakan maka hamba akan memberikan kepada dia pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia selalu ngomongkan dirinya hamba, walaupun dia punya banyak pembantu, walaupun dia kaya raya bersama Elkana, tetapi Hana menyebut dirinya tetap hamba. Kerendahan hati luar biasa. Di tengah-tengah engkau punya beban yang tak terselesaikan, di mana ada orang mengejek kita, ada juga suami yang tidak mau mengerti hidupnya, bahkan pengen meninggikan dirinya, dan kita jengkel. Tapi jikala juga hamba Tuhan juga tidak mempedulikannya, saya memberitahu, berdoalah dengan rendah hati. Serius, itu luar biasa. Bukan hanya rendah hati, kalau saudara membaca bagian Alkitab ini, ayat 17 itu menarik loh saudara. Yuk kita lihat ayat 17. Bukan hanya rendah hati, tapi iman yang sungguh luar biasa. 17-18 ya. Jawab Eli, pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Berkatalah Hana, kiranya hambamu ini, tetap pakai hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara baca ini dengan baik, serius, saya juga jengkel dengan Eli. Dia belum pernah bertanya apa yang dia mau, tetap dia ngomong macam-macam, menjelekkan dia adalah sedang mabuk. Tapi yang jadi masalah adalah bagian ayat ini, setelah ketemu Hana ngomong, aku tidak mabuk, aku sedang berjuang keras untuk melepaskan tekanan batinku. Ini bahasa saya. Tapi Eli langsung ngomong dengan kalimat yang luar biasa. Tuhan akan memberkati engkau dan memberikan kepadamu apa yang kau mau, kau minta. Bagaimana iman yang akhirnya muncul ayat 18. Dari ayat 18 bukankah muncul dengan kata-kata menarik dari kitab 1 Samuel ayat 18, kiranya Tuhan, kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan. Artinya adalah aku mengimani apa yang kau ucapkan Tuhan. Aku percaya Tuhanku menolong. Dari sejak saat itu Hana pulang mau makan, hidupnya senang. Pertanyaannya saudara, kalau saudara lihat dari bagian demi bagian ayat ini, di mana Allah bekerja, di mana Allah turut bekerja di dalamnya. Justru kalau saudara ketemu dengan ayat 18, 19 sampai 20, setelah dia bahagia mendapatkan keyakinan melalui Imam Eli, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kau minta kepadanya. Maka dari sejak saat itu Hana penuh sukacita, makan minum dengan senang dan akhirnya kembali ke keluarganya. Setelah ayat yang 19, Hana bersetubuh dengan Elkana. Tuhan mengingat siapa? Hana. Hari itu dia diberi anak laki-laki. Saya ngomong campur tangan Allah itu di mana? Ada teks ini menurut saya. Karena apa sudah? Gini sudah. Perjumpaan antara testosteron atau sel kromosom ataupun selnya laki-laki ketemu dengan selnya perempuan di dalam kandungan, itu adalah bagian daripada rencana dan kehendak Tuhan. Tidak bisa kita ngomong macam-macam. Orang punya konsep tentang bayi tabung. Bayi tabung pun banyak gagalnya daripada berhasilnya.
Saya tidak ngomongkan prosesnya, tetapi Allah turut bekerja. Ketika Tuhan menutup kandungannya, perjumpaan sel kelamin sel laki-laki dan sel perempuan, maka terjadilah pembuahan dan hasilnya adalah anak. Dan saudara perlu ngerti, anak yang dilahirkan dari orang yang disebut tadi tidak Tuhan menutup kandungannya. Dan ketika Tuhan bekerja membuat mereka bisa menjadi mempunyai anak, anaknya disebut dengan luar biasa. Namanya siapa? Samuel. Saudara perlu ngerti, dari Samuel lah Daud ditabiskan. Dari Samuel lah turunannya akan menjadi orang-orang yang sungguh besar. Saudara yang kasih Tuhan, kalau memang demikian, Allah turut bekerja dalam keluarga saudara. Kalau hari ini saudara merasa jenuh dengan kehidupan ini, lalu kemudian keluarga saudara, rumah tangga saudara rasanya tidak lagi memiliki harapan sama sekali, tidak enak. Aku keluarga tapi tidak lengkap. Atau mungkin saudara berkeluarga dan berumah tangga, lalu saudara mengalami divorce, sebuah perpisahan, atau keluarga tapi kok tidak merasakan seperti keluarga, suami tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, saya rasanya tidak memiliki suami, lebih baik saya cerai saja atau gimana Pak? Saya memberitahu, saudara, Allah masih bisa turut bekerja. Allah masih bisa campur tangan dengan cara bagaimana? Menghasilkan keturunan yang jauh lebih baik. Seperti Hana. Saya tidak mengira ketika kalau hari itu hanya menghasilkan Samuel titik saja, dan ketika Samuel selanjutnya menjadi orang yang jahat, saya pikir tulisan ini tidak akan muncul. Samuel menjadi nabi yang hebat. Samuel dikreasi oleh Tuhan menjadi seorang nabi yang dahsyat dalam hidupnya. Daud ditabiskan. Israel menjadi kerajaan yang luar biasa. Kalau saudara perlu ngerti, kalau Israel bekerja seperti itu, maka keturunan Mesias berasal dari sana. Bukankah hebat? Mungkin hari ini saudara ngomong keluargaku hancur ini rasanya. Saya tidak bisa menikmati keluarga yang indah. Saya sakit hati dengan suami, saya jengkel dengan suami. Rasanya tidak ada harapan. Saya memberitahu Allah bisa turut bekerja di dalamnya. Mungkin engkau tidak lihat hari ini, mungkin hari esok baru bisa lihat. Samuel muncul. Mungkin keturunanmu yang lain akan muncul menjadi sesuatu harapan baru. Dan bukankah di sanalah saudara Allah campur tangan dalam hidup keluarga saudara. Jangan takut. Hari ini Tuhan akan menyertai saudara. Seperti Hana yang tidak punya harapan. Saya gambarkan Hana itu tidak punya harapan sama sekali. Karena tidak ada satu orang pun mau membela dia. Hanya Tuhan ketika dia mau berdoa dengan rendah hati. Dan berdoa dengan iman yang sungguh. Maka muncullah harapan itu. Kita butuh hanya soal itu saja. Apakah engkau punya kerendahan hati dan punya iman yang kuat di dalam Tuhan? Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak mengerti pergumulan yang terjadi dalam hidup saudara. Apakah engkau hampir sama dengan Hana yang rasanya mungkin ada tekanan-tekanan berat yang orang lain tidak mungkin bisa tahu. Suami saja tidak mengerti. Bahkan sampai saat ini kalau saudara punya suami tapi tidak mau mengerti dan akhirnya hati saudara menjadi sedih. Engkau mulai memikirkan punya suami dan tidak punya suami sama saja, tidak ada artinya. Tapi hari ini mari kita renungkan bagaimana keluarga itu ada campur tangan Allah. Allah merencanakan yang terbaik bagi keluargamu. Maka jangan engkau biarkan hidup ini terlena dengan persoalanmu, sakit hatimu, tetapi mari kita belajar bersama melihat kasih anugerah Tuhan. Mari kita memandang Tuhan yang punya rencana baik dalam hidup kita. Mari kita akan nyanyikan pujian Bila Ku Buka Mata dan Lihat Wajahmu.
biarlah dengan demikian kita mau hari ini mau memandang Tuhan. Di tengah-tengah keterpurukan hidup kita, mari kita pandang Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lagi sekali, dan biarlah kita hari ini memandang wajah Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biarkanlah musik nyanyikan lembut, tapi hari ini kita merenungkan keluarga kita masing-masing. Apakah hari ini kau sedang tersakiti oleh orang-orang yang sekitar di dalam keluargamu, dan rasanya tidak mungkin ini akan mendapatkan pemulihan dari Tuhan? Ya, kalau kita memandang hidup kita masing-masing, tak akan mungkin dipulihkan dari segala beban berat dalam hidup ini. Karena engkau merindukan orang lain untuk memperhatikan, merindukan suami mempedulikan hidup kita, dan kau rasanya kosong, hampa, karena suami tidak mampu memberi harapan. Keluarga rasanya tidak lagi menjadi keluarga yang indah. Bahasa saya ampang, tidak ada rasa apa-apa di dalam keluarga. Tapi hari ini Tuhan rindukan seperti Hana, engkau harus punya hati yang rendah hati dalam doamu, dan juga adalah hidupmu sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Maka masa depan itu akan nyata menjadi lebih baik. Akan lahir Samuel, keluarga yang sungguh indah karena ada campur tangan di dalamnya. Tuhan menolong harapan Hana yang dulunya musnah sekarang menjadi tumbuh ketika ada hati yang sungguh rendah dan mulai hatinya beriman kepada Dia. Mungkin hari ini keluargamu butuh pertolongan dari Tuhan. Mungkin sudah butuh perlindungan dari Tuhan, pertolongan di mana engkau mampu bisa mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Mungkin anggota keluargamu, mari kita bersama belajar untuk rendah hati, saling menerima, saling mengampuni, sehingga kita akan menyelesaikan rumah tangga kita. Kasus besar apapun akan terselesaikan kalau kita mau mengampuni, menerima dia lagi apa adanya. Dan itu adalah bagian daripada iman kita oleh anugerah Tuhan. Kalau kita memandang hidup kita tanpa memandang wajah Tuhan, kalau kita melihat akan karya kita bukan karya Tuhan, maka kita akan menjadi kecewa dan putus asa. Tapi hari ini saya rindu
dari keluarga demi keluarga, jujurlah di hadapan Tuhan. Kalau engkau memandang wajah Tuhan, maka hatimu akan luluh penuh dengan kasih. Kalau keluargamu rasanya hari ini rusak, Tuhan aku rusak, biarlah itu ditaruh di dalam kangen kasih Tuhan, supaya Tuhan mengkreasi hal baru yang lebih baik, dan Tuhan akan menolong hidup saudara. Nyanyikan pujian ini. Kalau ada yang sudah minta didoakan, saya mohon saudara bisa dengan rendah hati menaikkan tanganmu, mengangkat tanganmu, saya akan mendoakan buat saudara. Katakan bersama, bila ku buka mataku, yes Tuhan, melihat wajah, ya, mungkin rasanya jenuh engkau dengan keluargamu, jengkel, sakit hati. Hari ini adalah hari kasih sayang, di mana Tuhan akan membuat saudara hidupmu menjadi lebih baru, keluargamu baru. Yes Tuhan, tolonglah Tuhan. Biarlah kami hari ini mau melihat kebaikan Tuhan, melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami ingin memandang wajah-Mu yang penuh kasih, sehingga benar-benar Engkau akan memberikan kepada kami pemulihan dalam keluarga kami. Yes, ini ada kesempatan yang baru yang Engkau nyatakan. Pulihkan keluarga kami, pulihkan. Menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang Ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu, Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah, lagi sekali ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin Tuhan. Hamba-Mu menaikkan doa untuk hamba anak-anak-Mu yang terangkat tangannya, karena kami mengakui kadang banyak hal yang membuat kami kecewa di antara keluarga kami. Tapi hari ini kami mau berdoa, kami mau menyatakan kasih anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Maka kami doakan tangan-tangan terangkat, Tuhan akan memberikan pemulihan yang baru atas keluarga ini. Mungkin keluarga-keluarga kami sudah merasa hambar, tidak ada artinya lagi. Rasanya kami menjadi kecewa, kami putus asa. Tapi hari ini kami mau katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan keluarga kami, karena ada campur tangan Allah dalam hidup keluarga kami. Sama seperti Hana, akan ada pemulihan, akan ada sesuatu harapan baru di tengah-tengah ketidaktahuan dalam hidup ini. Tuhan menolong kami, menyertai kami, dan pulihkanlah kami ya Tuhan. Mungkin kami berjuang seorang diri membangun keluarga, kami punya suami, punya istri, namun tidak pernah berfungsi dengan baik, dalam artian hidupnya tidak bisa menyatu dalam keluarga. Hari ini kami doakan dipulihkan hubungan keluarga, akan menjadi jauh lebih baik lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih-Mu merambah kami semua, kasih-Mu mengikat kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang akan menjadi harapan dalam hidup kami. Kami hamba-hamba-Mu, kami tidak punya sesuatu yang layak hamba banggakan, hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya firman ini memberikan kekuatan dalam hidup kami, menolong kami, sehingga kami Tuhan pulang dari tempat ini, kami mendapati keluarga kami menjadi keluarga baru ya Tuhan, yang penuh dengan kasih karunia-Mu, yang penuh kelimpahan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih, syukur bagi-Mu. Kami doakan keluarga besar Kencono diberkati oleh Tuhan. Keluarga besar ini akan dipulihkan dalam kasih anugerah Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu masih tunduk kepala, kita akan naikkan doa syafaat kita pada siang hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Kami menyadari Bapa, banyak hal yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan kami boleh meneladani Hana saat kami mengalami tekanan, saat kami mengalami pergumulan yang berat. Kami bukan menyalahkan suami kami sebagai istri. Suami tidak menyalahkan istri. Tapi kami mau sungguh-sungguh datang kepada Engkau ya Bapa. Kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau. Maka Tuhan akan pulihkan kami. Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan teguhkan iman kami. Dan kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat pada pagi hari. Tuhan terus pakai hari lebih hari, sehingga melalui hamba-Mu ini masih semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi pujian kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kau berkati Bapa dalam pelayanannya, Kau berkati dalam keluarga, Kau berkati dalam segala pergumulannya. Biarlah Pak Obaja hari demi hari semakin Tuhan pakai lebih luar biasa lagi ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, Allah kami, Allah yang ajaib. Dan pada saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja kami. Kami bersyukur Bapa untuk gereja ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami semua adalah keluarga di dalam Kristus. Biarlah Tuhan kami boleh saling membangun antara satu dengan yang lainnya, sehingga kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan, dan melalui kami gereja ini boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk gembala jemaat, berdoa untuk para majelis, para penatua, aktivis, bahkan seluruh jemaat-Mu. Biar Tuhan Engkau terus mengikat kami dengan kasih yang dari Bapa di surga, sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini, sehingga melalui hidup kami kemuliaan Allah boleh dinyatakan di tempat ini, dan gereja ini boleh semakin bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa terus untuk sertifikat gereja kami. Jikalau saat ini ada kendala, kami hanya menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sertifikat itu dapat kami miliki ya Bapa. Dan juga kami terus berdoa untuk IMB gereja ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk mengurusnya ya Bapa. Kami boleh melihat kemuliaan Allah boleh nyata dengan adanya sertifikat dan IMB gereja kami ini ya Bapa. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini, baik itu KAA, PRBK, PWK, KPK, PPK, doa pagi, kebaktian raya. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur karena semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami hebat, tapi semua itu karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan melalui setiap
kegiatan yang kami lakukan, kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Iman kami boleh semakin dikuatkan, iman kami boleh semakin diteguhkan, dan kami boleh semakin dalam, berakar di dalam Engkau, sehingga kami boleh menghasilkan buah yang lebat, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan dimanapun kami berada. Baik kami di rumah, kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah tetangga kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk MPH, MD, dan Badan Misi. Kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya ya Bapa. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melolong mereka, sehingga melalui setiap hamba-hamba-Mu, Gereja Isa Al-Masih secara sinodal boleh semakin maju, makin banyak orang yang boleh dibawa kepada Engkau, makin banyak orang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Khususnya kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Hamid sekeluarga, yang pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk kelanjutan studi daripada Ibrena yang saat ini ada masalah sedikit, namun kami percaya dengan campur tangan daripada Tuhan, dengan kasih dan pertolongan daripada Tuhan, semuanya akan diselesaikan dan Ibrena boleh melanjutkan studinya di Korea, dan semuanya akan mendatangkan pujian kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk segala hal yang dilakukan oleh keluarga Bapak Hamid, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, sehingga melalui keluarga ini banyak jiwa yang dimenangkan untuk pujian kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya jikalau Tuhan yang mengutus mereka ke Korea, Tuhan akan memperlengkapi dan Tuhan akan memakainya lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah namamu dipuji dan dimuliakan. Dan kami juga bersyukur Bapa, kami boleh ada di tengah-tengah bangsa kami, bangsa yang besar. Dan kami bersyukur karena kami percaya bangsa ini ada di tangan-Mu, bangsa ini ada di hati-Mu, bangsa ini ada di pikiran-Mu, sehingga tidak ada hal-hal lain yang mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan bangsa ini. Kami serahkan seluruh pemimpin kami ke dalam tangan kasih-Mu, dari pusat sampai daerah, bahkan tingkat RT. Biarlah hikmat dan kuasa yang daripada Tuhan yang Kau berikan kepada setiap mereka, supaya mereka boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka untuk kepentingan bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Dengan demikian Tuhan, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Khususnya untuk kota kami, kota Semarang, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati kota Semarang, Engkau berkati para pemimpin yang ada di kota Semarang ini. Engkau berkati juga setiap masyarakat yang ada di kota Semarang ini. Engkau terus melindungi pintu masuk, pintu keluar kota Semarang ini, sehingga tidak ada orang-orang yang masuk untuk mengganggu kesejahteraan kota kami, kota Semarang ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga memanggil Engkau Bapa, dan kami adalah anak-anak-Mu ya Bapak. Engkau selalu memberkati kami dengan segala yang terbaik. Engkau selalu menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dan senantiasa memberkati segala pekerjaan dan usaha kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami, kami ingin memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau mau kuduskan, Engkau mau sucikan, sehingga apa yang kami berikan kepada Engkau semuanya untuk pujian kemuliaan bagi nama Bapa di surga, dan sukacita kami boleh semakin bertambah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Tuhan juga yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan persembahan. Kita naikkan pujian kita, di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganku. Biar Tuhan yang terus menjadi kekuatan dan perlindungan di dalam hidup kita.
Warta Sepekan GIA Jemaat Kencanowungu, periode tanggal 17 sampai 23 Februari. PPK Henok setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Google Meet. KPK Kalvari Jumat 21 Februari jam 7 malam. Pujian Ibu Ika, firman Pendeta Muda Leo, rumah di keluarga Bapak Andreas. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi melalui Google Meet. Dihimbau pelayan mimbar hari Minggu. Ikut bergabung. Pelayan mimbar ibadah raya. Minggu 23 Februari jam 8 pagi. Pembicara Pendeta Didi, WL Saudara Yosua, Singa Saudara Jerry, Saudari Nana, Saudari Chris dan Ibu Lala, Dancer Saudari April, Saudari Sinta dan Saudari Levia, keyboard Bapak Samuel, gitar Saudara Yanu, bass Bapak Andi Hartanto, sekso Bapak Hendrik, drum Bapak Andreas, OBS Ibu Puji, soundman Bapak Ari Harsono, doa syafaat Ibu Ika, asar keluarga Bapak Yopi. Kebaktian anak-anak Minggu 23 Februari jam 8:30 pagi. Pujian Saudara Yosua, cerita Ibu Ika, PRPK Timothy. Minggu 23 Februari jam 10 pagi. Pujian Saudari Jessica, firman Pendeta O Baja, PWK Rut. Minggu 23 Februari jam 10 pagi. Pujian Ibu Beki, firman Saudara Yosua. Selamat ulang tahun untuk yang terkasih Saudara Stefanus. 10 Februari Ibu Syekh Muni. 12 Februari Bapak Mulyono. 15 Februari Saudari Abigail Aletea Ristandai Surono. 16 Februari silakan maju, nanti akan didoakan oleh Opa Rianto. Baiklah, kita akan bersatu hati bersyukur kepada Tuhan untuk usia yang Tuhan tambahkan untuk saudara-saudara kita. Puji dan syukur kami naikkan padamu ya Tuhan atas kasih anugerah yang Kau telah limpahkan kepada kami, secara khusus untuk hamba-Mu Pak Mul yang Kau telah tambahkan usia 1 tahun pada hari kemarin. Demikian juga untuk Bu Syekh Murni tanggal 12, untuk Stefanus yang tidak bersama dengan kami tanggal 10. Demikian juga untuk Tia yang hari ini Engkau telah tambahkan usia 1 tahun. Kalau Engkau sudah menolong memberkati perjalanan mereka 1 tahun yang telah lewat, Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah berubah, kami yakin bahwa kasih-Mu Engkau akan nyatakan untuk langkah-langkah ke depan. Dan biarlah ya Tuhan, dengan pengalaman hidup selama 1 tahun ini, itu akan memotivasi untuk senantiasa setia kepadamu, mengedepankan Kau di atas segala-galanya. Kau adalah sumber dari segala sesuatu. Secara khusus untuk Stefanus yang tidak bersama dengan kami, sebagai orang tua tangannya terbatas, suara terbatas, hamba-Mu terbatas,
tetapi tangan kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau akan menjamah dia, Kau akan memberkati dia, dan Kau akan memberikan kerinduan dalam hatinya untuk datang kepada Tuhan, mengutamakan Kau di atas segala-galanya, karena sumber kehidupan. Demikian juga untuk Bu Murni, dalam segala keberadaannya, pergumulannya di tengah-tengah rumah tangga, pekerjaan dan kesehatannya, kami mempercayakan sepenuhnya ke tangan kasih-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau akan terus memberkati keluarga ini, dan biar keluarga ini hari ke hari akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan dan tangguh dalam menghadapi segala sesuatu. Demikian juga untuk Pak Mul, Engkau tahu apapun yang telah dikerjakan selama ini di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apapun yang telah dikerjakan, Engkau sendiri yang memperhitungkan dan memberkati. Bakar hatinya dengan api Roh Kudus Tuhan, supaya rohnya terus menyala-nyala untuk senantiasa melakukan semuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Kau akan memberikan kesehatan yang prima, dalam segala pergumulan yang Kau akan berkati, dan keluarga boleh menjadi keluarga yang selalu bahagia seperti yang terjadi sampai saat ini. Demikian juga untuk Taya dalam sekolahnya ya Tuhan, memberikan kecerdasan, ingatan yang tajam, daya tangkap yang baik, supaya menjadi anak yang berprestasi. Dan juga dengan talenta yang Tuhan percayakan, boleh dipersembahkan untuk pujian kemuliaan bagi Engkau. Masa depannya kami mempercayakan sepenuhnya ke tangan kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa permohonan yang kami naikkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di depan sudah ada teh manis, teh tawar, air panas, kopi. Nah, ini supaya kita nanti tidak langsung pulang, bisa nyantai sebentar untuk kita dapat berbincang-bincang, sehingga dengan itu ada kebersamaan. Nanti selamat menikmati. Nah, ini tidak selalu minggu ketiga. Kemarin dalam rapat majelis kita di Pastori itu telah memutuskan, karena pembicara dari luar itu tidak selalu minggu ketiga. Jadi nanti kalau pembicara dari luar minggu keempat, berarti nanti perjamuan kasih ngeteh bersama dirubah minggu keempat. Supaya apa? Supaya enggak terlalu ribet. Kalau sudah ada gitu kan urusan nyaf-nyafnya kan begitu. Nah, tetapi kalau tidak ada pembicara dari luar, hanya dari kita, saya enggak mungkin ya, Pak Ubaja atau Pak Didik, nah berarti tetap minggu ketiga. Jadi setelah selesai ini, selamat menikmati teh yang telah tersedia. Yang berikutnya berkaitan dengan warta, itu sudah habis minggu yang lalu. Jadi mulai minggu yang lalu dan seterusnya tidak ada warta yang dibagikan berkaitan dengan kegiatan sepanjang sepekan. Selain diinfokan dalam grup, yaitu grup Koinonia, untuk ibadah juga ditayangkan di depan siapa yang akan melayani minggu berikutnya. Oleh sebab itu di depan sana ada kotak, bukan kotak ajaib tetapi itu kotak pergumulan. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu dukungan dalam doa supaya ada spesifikasi, artinya lebih mengerti secara dasar seperti yang disampaikan oleh Pak Ubaja, yaitu doa untuk apa, pergumulannya apa. Lah nanti bisa mengisi, itu formulirnya ada di sana, diambil, diisi supaya nanti didoakan. Bisa didoakan ketika doa pagi pada hari Sabtu,
Demikian juga menjadi agenda khusus kami sebagai rohaniwan dan juga nanti menjadi bagian untuk doa syafaat. Jadi sekali lagi, siapa yang membutuhkan dukungan doa bisa mengisi formulir yang ada di depan, sudah ada di sana di kotak, ya Bika ya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian minta maaf nanti kalau kebersamaan saya dengan Bapak Ibu sekalian tidak sampai selesai, karena ini sebentar lagi saya akan berangkat ke Kendal, yaitu ada rapat pengurus bagian daerah 1. Sebetulnya Bu Christine mestinya juga ikut karena pengurus KA daerah 1, cuma karena ada acara tidak bisa. Jadi saya nanti akan berangkat ke Kendal. Jadi kalau belum selesai saya sudah nggak ada, jangan ditanya-tanya mana Pak Rianto begitu. Nah, maka kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita akan bangkit bersama-sama dan untuk pelayan minggu depan dipersilahkan untuk maju ke depan untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kalau Engkau sudah menyertai akan ibadah kami dari awal sampai akhir penuh sukacita Tuhan. Dan bila firman-Mu yang boleh kami dengar akan memotivasi kami untuk bergantung kepada Tuhan. Karena memang seperti firman-Mu, ketika kami bergantung kepada manusia kami akan terkutuk. Ketika kami mengandalkan Tuhan, kami akan menikmati berkat-berkat-Mu. Dan biarlah kami tidak mengandalkan akan yang kasat mata. Kami tidak akan terus berharap kepada yang terbatas, tetapi kami akan berharap kepada Allah yang tak terbatas, yang memungkinkan kami menikmati akan hal-hal yang sifatnya mustahil. Seperti Hana, walaupun tidak diperhatikan oleh suaminya secara baik, walaupun direndahkan, dilecehkan, dibuli, dan disakiti hatinya oleh Penina sang madunya. Bahkan hamba Tuhan sendiri, sang Eli, tidak memperhatikan secara spesifik, hanya menghakimi bahwa Hana mabuk. Tetapi dia memiliki hati yang rendah hati, yang senantiasa mengorientasikan segala sesuatu untuk Tuhan dan mengandalkan Engkau. Dan dengan penuh kesabaran dan ketekunan Engkau telah menyatakan pertolongannya. Dan biarlah ini juga akan menjadi pertolongan bagi keluarga lepas keluarga kami, sehingga keluarga lepas keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan kami pada saat ini juga berdoa untuk rekan-rekan kami semua yang telah melayani. Engkau sendiri yang akan memperhitungkan apa yang mereka telah kerjakan, pakai mereka lebih dan lebih lagi. Karena kami sangat yakin apapun yang telah kami kerjakan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu. Demikian juga untuk rekan-rekan kami yang akan melayani minggu depan. Saat ini mereka sudah maju ke depan. Ini adalah wujud respon yang luar biasa untuk mempersembahkan hidupnya sebagai pujian kemuliaan bagi Engkau. Sebelum mereka mempersiapkan untuk pelayanan minggu depan, mereka telah menyiapkan hati, menyerahkan dirinya untuk pujian kemuliaan bagi Engkau. Dan biar aku bungkus dengan kuasa Tuhan siapapun anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan yang akan datang, sehingga boleh mempersiapkan diri dengan baik. Dapat pada hari Rabu untuk WL dapat nge-share tentang lagu-lagu yang akan dinyanyikan, para singer dapat berlatih untuk menghafalkan, demikian juga para pemain musik dapat juga mempersiapkan aransemennya. Dan ketika pada hari Sabtu mereka latihan, mereka tidak banyak-banyak menggunakan waktu, tapi mereka akan menggunakan dengan baik. Dan pada hari Minggunya mereka telah menikmati lawatan dan juga urapan yang daripada Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan dan kami semua diberkati Tuhan. Yang pertaruhkan untuk kesehatan mereka semua, Kau memberikan kesehatan prima supaya boleh beraktivitas leluasa. Dan saya pada hari hanya tidak ada kendala kesehatan, semua boleh mengambil bagian seturut dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu ini. Kami percayakannya Tuhan sepenuhnya ke tangan kasih Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan kembali ke tempat. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami pada saat juga bersatu hati menyerahkan akan setiap jemaat-Mu tanpa terkecuali.
baik yang pada saat ini hadir, demikian juga yang tidak hadir. Dan biarlah ya Tuhan, dengan ibadah yang tidak ada lagi tayangan langsung atau live streaming, juga akan membuat jemaat Tuhan yang lain yang tidak bergabung boleh memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, sehingga pada hari Minggu yang akan datang gereja ini dipenuhi jiwa-jiwa yang rindu memuliakan akan Engkau. Kami pertaruhkan akan segenap jemaat dalam segala keberadaan mereka. Biarlah Engkau campur tangan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang kekurangan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap lagi untuk mencurahkan berkat buat mereka. Yang jauh daripada Engkau tarik kembali, dan yang saat ini hatinya dingin, Engkau yang akan membakar hatinya dengan api Roh Kudus-Mu, supaya tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk senantiasa mengedepankan Kau di atas segala-galanya. Inilah ya Tuhan doa permohonan yang kami naikkan pada sebentar. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan bila Allah yang telah menyertai perjalanan kami dari rumah sampai tempat ini dengan selamat, dan telah mengikuti ibadah dengan penuh sukacita, Tuhan Allah yang sama akan menyertai kami pulang sampai di rumah masing-masing dengan selamat, dengan penuh sukacita pula. Demi nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami telah menaikkan permohonan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai kita akan bersama-sama meninggalkan tempat ini dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera, dengan membawa berkat-berkat yang daripada Bapa. Kasih karunia, anugerahnya melimpah untuk kita. Damai sejahtera yang daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Bimbingan, tuntunan, pertolongan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang untuk kali yang kedua. Amin. Bapa, terima